Hello, good morning student. How are you today? Hopefully you're fine. Okay, are you ready to study with me today? Okay, today we're going to learn about living things dependency on green plants. Our learning goals study for today. First, describe human dependency on green plant, and then describe animal dependency on green plants. Oke, anak-anak, hari ini secara khusus kita akan belajar mendeskripsikan ketergantungan manusia pada tumbuhan hijau dan mendeskripsikan ketergantungan hewan pada tumbuhan hijau. Nah, anak-anak, mengapa dikatakan bahwa tumbuhan hijau itu sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup seperti manusia dan hewan? Karena dari pelajaran kamu sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau menghasilkan oksigen dan glukose. Nah, oksigen itu dilepaskan ke lingkungan dan oksigen merupakan bahan utama yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, berarti manusia dan hewan sangat tergantung pada tumbuhan hijau, karena kalau tidak ada tumbuhan hijau maka tidak tersedia oksigen yang kita perlukan untuk bernafas. Jika tidak ada oksigen maka kita tidak bisa hidup. Nah, dari satu sisi itu saja kita sudah tahu bahwa tumbuhan hijau itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita sangat tergantung pada tumbuhan hijau. Selain itu, dari hasil fotosintesis ada glukose atau zat gula yang juga dipergunakan oleh tumbuhan tetapi juga dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain. Nah, kalau glukose yang digunakan oleh tumbuhan itu untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dan sisanya disimpan dalam bentuk cadangan makanan, nah itu bisa kita gunakan dan biasanya itu kita sangat butuhkan baik oleh tumbuhan maupun oleh makhluk hidup yang lain. Nah, apa saja kegunaan tumbuhan hijau bagi kita? Nah, anak-anak, coba kamu ingat-ingat kembali, dalam sehari selain aktivitas bernafas kita memerlukan tumbuhan. Ada lagikah kegiatanmu yang kamu lakukan yang itu merupakan bentuk ketergantunganmu terhadap tumbuhan? Oh, jelas ada, betul ya? Misalkan tadi pagi kamu sarapan dari manakah sarapan yang kamu makan? Oh, saya makan nasi, Bu Lia. Oh, berarti nasi dari apa? Tumbuhan hijau juga. Oh, ada sayurnya, Bu Lia. Dari mana? Tumbuhan hijau juga. Ternyata ada banyak sekali ketergantungan kita terhadap tumbuhan. Oke, kita akan belajar lebih lanjut. Are you ready to study with me today? Oke, good. Green plants for human. On the first, plants as food source. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia dan bisa dikatakan sebagai sumber utama makanan manusia maupun hewan. Mungkin kamu mengatakan, Bu Lia, saya tidak suka sayur, tidak suka buah, saya hanya suka daging. Anak-anak, tahukah kamu bahwa hewan juga memerlukan tumbuhan? Jadi, secara tidak langsung maupun secara langsung kita memakan tumbuhan. Contohnya, memakan tumbuhan langsung itu berarti kalau kita makan nasi. Nasi itu berarti kita makan langsung. Itu berarti kita membutuhkan tumbuhan sebagai makanan secara langsung. Tetapi kalau pagi ini misalnya kamu makan menggunakan soto daging sapi misalnya, kamu mengatakan aku tidak makan sayurannya, Bu Lia, hanya soto dagingnya saja, hanya dagingnya saja, atau rendang, begitu ya. Tapi tahukah kamu bahwa rendang atau soto daging itu berasal dari sapi, dan sapi memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Jadi, secara tidak langsung kita memakan tumbuhan melalui daging sapi. Nah, itu berarti rangkaian itu menunjukkan bahwa manusia menggunakan tumbuhan sebagai sumber makanannya.
Nah, apa saja yang dimakan manusia? Oke, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan yang digunakan oleh manusia sebagai sumber makanan. There are seed, fruit, flower, leaf, stem, and tuber. Okay, we look one by one. What is it? Okay, this is a, good, it's a seed. Ya, ini adalah biji-bijian yang kita gunakan untuk bahan makanan. Ada banyak jenis biji-bijian dari tumbuhan yang kita gunakan untuk makanan. Mulai dari padi, padi, corn, ya, soy, and then bean, and then nut, dan masih banyak yang lain di sekitar kita, ya. Ada biji-bijian yang kita gunakan sebagai sumber makanan. The second is what is it? There are fruit. Good. Fruit is a food source for human. Nah, ada banyak jenis-jenis buah-buahan yang kita biasanya gunakan untuk kita konsumsi. Ada papaya, there are watermelon, apple, and then orange, banana, pineapple, grapes, and other, dan masih banyak yang lain, ya. And then the third part, what is it? Nah, cauliflower, broccoli, papaya leaf, papaya flower, ya. Ini papaya flower, ya anak-anak, ya. Bunga pepaya yang biasanya kita konsumsi untuk makanan. Anak-anak tahu ini apa? Ini adalah bunga turi, ya. Bunga turi biasanya kalau kamu suka makan pecel, ada beberapa penjual yang menyertakan ini bunga turi ini untuk makanan. Nah, berarti bagian apakah itu? Is a flower. Good. Next, part of plant for human food source. What is it? It's a part of leaf, ya, bagian daun yang kita konsumsi. There are water spinach, and then spinach, and then pagoda, caicin, dan masih banyak lagi daun-daunan yang ada di sekitar kita yang kita konsumsi. Banyak sekali anak-anak, ya, banyak sekali, dan beraneka macam sayuran itu baik untuk kesehatan kita. Are you like vegetable? Next part. What is it? It's a sugar cane and yes, sagu stem. Berarti ini adalah bagian batang, ya, bagian batang yang kita konsumsi untuk sumber makanan. Selain itu, kalau kamu tahu ada serai yang biasanya dipakai untuk bumbu. Nah, serai itu juga kita pakai batangnya, ya. The last part, is a onion, is a carrot. Apakah ini? Is a tuber atau umbi, ya. Kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, hampir seluruh bagian tanaman itu kita bisa jadikan sumber makanan. Jadi, bagian-bagian itu selain sebagai sumber makanan untuk langsung dimakan, diolah, bisa juga dijadikan sebagai bumbu, ya, sebagai bumbu, like a chili, ya, seperti cabai misalnya kamu gunakan untuk bumbu, tidak dimakan langsung. Apalagi biji-bijian yang digunakan untuk bahan minuman, misalnya coffee and cacao, ya, sebagai bahan minuman, itu bagian biji. Lalu ada lagi yang kita gunakan bagian biji, like pepper, apa itu? Merica, ya, lada, dan masih banyak lagi contoh biji-bijian yang kita gunakan sebagai
sebagai bumbu, ketumbar misalnya, biji kemiri, nah, dan lain sebagainya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu penting bagi kita karena juga sebagai sumber makanan. Oke. Selain sebagai sumber makanan, plants as clothing material, sebagai bahan pakaian. Nah, anak-anak, hampir kebutuhan pokok kita itu didominasi dari ketergantungan kita pada tumbuhan. Jadi kebutuhan pokok kita itu apa saja sih? Bernafas dari tumbuhan, pangan atau makanan dari tumbuhan juga, papan itu apa? Papan itu tempat tinggal, dan pakaian misalnya itu juga berasal dari tumbuhan. Contohnya apa ya? Pakaian yang berasal dari tumbuhan. Oke, is a cotton, kapas. Ini adalah tanaman kapas, dan kapas ini diolah, dipintal, lalu ditenun jadi kain, dan kain yang kita gunakan untuk membuat pakaian. Seragam yang kamu pakai ketika sekolah, pakaian kaos yang kamu pakai itu banyak yang berasal dari kapas. Tetapi juga sekarang ada banyak pakaian yang tidak hanya dibuat dari kapas, tetapi dari serat alami. Nah, ini adalah salah satu contoh pakaian yang berasal atau serat apa ini anak-anak ya? Serat pisang, ya, banana fiber, serat pisang yang ditenun, yang dipintal dan ditenun menjadi pakaian. Adakah? Ada. Dan sama nyamannya digunakan seperti kita menggunakan pakaian yang berasal dari kapas. Selain itu ada pineapple fiber. Jadi daun nanas juga bisa digunakan untuk serat yang dipintal menjadi kain. Ada lagi, ternyata bambu juga bisa loh anak-anak ya. Bambu juga bisa diolah menjadi bahan pakaian. Jadi bambunya dihancurkan terlebih dahulu, lalu dijadikan bubur, lalu dicetak menjadi kain. Nah, jadi tumbuhan juga berfungsi sebagai bahan pakaian bagi manusia. Oke, next. Plants as housing material. Tumbuhan sebagai bahan papan, ya, bahan papan, tempat tinggal. Bisa jadi tempat tinggal, bisa jadi perabotan rumah tangga. Contohnya tumbuhan yang biasanya kita gunakan sebagai bahan bangunan untuk rumah atau bahan perabotan rumah, kira-kira apa ya? Oke, good. Take tree. Misalnya pohon jati. Ya, sebagai apa? Ya, sebagai rangka rumah bisa, sebagai rangka pintu, sebagai rangka jendela, and then sebagai meja, kursi, lemari, dan masih banyak yang lain ya. Okay, it's an example of plant that we use as housing materials. Bambu, ya, bambu biasanya digunakan sebagai tirai bambu atau tempat duduk, ya, tempat duduk yang terbuat dari bambu. Ada juga is a rattan, ya, rotan. Rotan itu digunakan sebagai, ada yang digunakan sebagai tempat duduk atau kursi, ada juga yang digunakan sebagai ada yang menggunakannya sebagai piring, ada ya, piring rotan ya, dan masih banyak yang lain. Selain itu juga woody plant, tanaman berkayu. Semua jenis tanaman berkayu yang kayunya keras itu bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau bahan perabotan untuk membuat perabot-perabot rumah. Next, plants as medicine, sebagai obat, ya. Ternyata tumbuhan
sudah sangat terkenal sebagai bahan obat-obatan, ya, merupakan bahan produk yang kita kenal dengan obat-obatan herbal. Anak-anak, apakah kamu suka jamu? Ya, jamu itu memiliki khasiat yang sangat besar bagi kesehatan kita. Ada jamu temulawak untuk menambah nafsu makan, ada kunir asem misalnya untuk kunirnya sendiri sebagai antibiotik bagi tubuh kita, sebagai obat mah. Ada juga anggur untuk penghangat tubuh, kencur untuk obat batuk, ada jahe untuk penghangat tubuh, untuk obat batuk juga bisa, dan masih banyak lagi tanaman di sekitar kita. Hampir semua jenis tanaman itu memiliki khasiat bagi kesehatan kita, ya. Kamu bisa mencari lebih banyak di sumber-sumber yang lain, ya. Hampir semua jenis tanaman anak-anak, misalnya lemon, ya, kamu sudah sangat tahu khasiatnya lemon. Ada banyak sekali untuk apa saja, ya, obat batuk, ya, untuk kolesterol, ya, untuk sakit kulit misalnya, dan masih banyak yang lain. Oke, selain itu ternyata tumbuhan juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kertas, plants as paper material. Anak-anak, tahukah kamu bahwa kertas yang kita gunakan itu berasal dari serat kulit dari tumbuhan, terutama tumbuhan cemara atau pinus dan pinus, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kulit dari tanaman pinus itu akan diambil lalu ditambah dengan cairan supaya menjadi bubur, dan dihaluskan dulu, ditambah cairan supaya menjadi bubur, namanya pulp, gitu ya. Wood pulp itu seperti bubur dari kulit pohon pinus atau cemara. Nah, setelah itu ditambah dengan bahan-bahan kimia, lalu bisa dicetak menjadi kertas. Nah, berarti kalau kita menggunakan banyak kertas, maka semakin banyak pohon yang harus dipotong untuk kita gunakan. Jadi, gunakanlah kertas seminimal mungkin. Mungkin sekarang anak-anak kamu tidak perlu menggunakan terlalu banyak kertas karena kita belajarnya dalam bentuk belajar daring seperti ini, ya. Jadi online, jadi kamu mungkin lebih jarang menggunakan kertas. Jadi kita lebih bisa menghemat kertas. Oke. Nah, itu tadi kegunaan dari tumbuhan bagi manusia. Berarti ada banyak sekali, ya Bu Lia, ya? Iya, sangat banyak. Dalam satu hari saja, hampir seluruh kegiatan, seluruh bagian kehidupanmu dipenuhi oleh ketergantunganmu terhadap tumbuhan. Jadi kita perlu menjaga ketersediaan tumbuhan di sekitar kita karena memiliki arti penting bagi kita, ya. Oke. Now, next, green plant for animal. Jadi, apa saja kegunaan tumbuhan hijau bagi hewan? Kalau bagi hewan, selain sebagai sumber oksigen untuk pernapasan, hewan plants as food source, ya. Animal use plants to food source, as food source, jadi sebagai sumber makanan. Contohnya, ya, goat eat grass, ya, makan rumput. Selain itu, kalau beberapa jenis burung tertentu memakan biji-bijian, kelelawar misalnya makan buah. Apalagi anak-anak, ya. Kalau harimau apakah makan tumbuhan? Tidak, tapi iya. Maksudnya iya tapi tidak bagaimana, Mulia? Maksudnya begini, memang tidak memakan tumbuhan secara langsung, tetapi tetap membutuhkan tumbuhan, karena kalau hewan-hewan buas yang karnivora itu membutuhkan hewan herbivora sebagai makanannya, dan hewan herbivora itu merupakan hewan yang
sangat tergantung pada ketersediaan tumbuhan. Jadi kalau tidak ada hewan herbivora, kalau tumbuhannya tidak ada, hewan herbivora tidak bisa bertahan hidup, maka hewan karnivora juga tidak bisa bertahan hidup karena tidak punya makanan hewan herbivora. Jadi secara langsung maupun tidak, tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi hewan. The second, plant as place to live. Jadi sebagai tempat untuk hidup. Hampir sebagian besar hewan menggunakan tumbuhan sebagai tempat hidupnya. Is a bird nest, ya. Ini adalah sarang burung. Burung tinggal di tanaman dan mengambil bagian-bagian tanaman untuk dijadikan sarang sebagai tempat berlindung atau tempat untuk hidup. Selain itu, tumbuh-tumbuhan juga bisa digunakan, mungkin tidak sebagai sarang seperti yang dilakukan oleh burung, tetapi sebagai tempat tinggal, like a monkey, ya. Contohnya hewan-hewan yang tinggal langsung di pohon seperti kera, orangutan, green snake, ya, ular hijau misalnya, grasshopper, belalang, cricket, jangkrik, dan masih banyak hewan-hewan yang lain yang menggunakan tumbuhan sebagai tempat hidupnya. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada tempat hidup bagi hewan, maka hewan juga tidak ada. Jadi anak-anak, mengapa di tempat-tempat yang masih banyak tumbuhan, masih banyak hewan, masih banyak burung? Karena ada tempat untuk dia tinggal. Tetapi kalau tempat yang banyak tumbuhan itu dibersihkan, digunduli, tidak ada lagi tumbuhan, maka secara tidak langsung hewan-hewan yang ada di sana juga akan mencari tempat yang lain. Jadi hewannya juga tidak bisa bertahan hidup di sana. Jadi tumbuhan digunakan hewan sebagai tempat untuk tinggal. Oke, jadi hewan juga sangat tergantung pada keberadaan tumbuhan. Oke, so apa yang kamu sudah pelajari hari ini? Oh, berarti manusia itu sangat tergantung pada tumbuhan hijau. As a food source, clothing material, housing material, medicine, paper material. Jadi kita sangat membutuhkan tumbuhan dan bisa dikatakan kita memiliki ketergantungan terhadap tumbuhan. And then plant for animal as food source and as place to live. Jadi tumbuhan sebagai tempat untuk hidup sekaligus sebagai sumber makanan bagi hewan. Oke, I hope you enjoy of this study, our meeting today. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap makan makanan sehat, tetap menjaga kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Okay? See you in the next meeting. Thank you for your attention. Bye-bye. God bless you.